sebut sebagai disturbance flow. Saya memilih bangun permukaan yang lengkung, di mana lengkung yang sangat itu dimiliki oleh silinder sirkular. Ada datang dari depan, saya gambar separuh saja ini ya, karena gambar silinder penuh itu tidak mudah. Nah, datanglah incoming flow yang kemudian sering disebut sebagai free stream velocity dengan V free stream sebagai berikut. Bisa lihat gambarnya? Oke. Bisa lihat. Oke. Mengapa dia disebut sebagai free stream flow, incoming flow ini? Sebab dia dianggap tidak terganggu. Tidak terganggu oleh apa? Tidak terganggu oleh keberadaan bodi. Gitu ya. Nah, karena dia diganggu, dia tidak jadi melanjutkan perjalanannya secara horizontal seperti keadaannya semula. Lalu dia mendekati bodi ini dan menyentuhnya sebagai titik stagnasi dengan kecepatan sama dengan 0. Streamline yang tidak berada pada ortogonalitas dengan titik stagnasi ini tentu akan membangun kondisi yang seperti ini. Yang umumnya saudara dapatkan. Dia mendekati dan merapat ke bodinya. Kenapa dia merapat? Sehingga bentuk stream tube itu antara surface dari benda dengan streamline terdekatnya itu. Ya, itu kemudian konvergen, gitu kan? Merapat. Kenapa dia konvergen? Ya karena dia didesak oleh surface body ini. Andaikan ini plat datar, dia tidak akan didesak seperti itu. Dan dia akan lanjut pada titik puncak minimum stream tube-nya, dia kemudian akan juga kembali ke kondisi yang semula. Mengapa dia kemudian terjadi divergensi stream tube? Dari konvergensi stream tube menjadi divergensi stream tube, ini ya stream tube yang mengecil, kemudian stream tube yang membesar, divergen, ya, karena dia memang ditinggal oleh surface-nya, ditinggal untuk kembali ke keadaan seperti dia saat datang. Oke, dengan begitu, saudara apa yang saudara akan diskusikan? Kalau streamline-nya seperti ini, berarti kita harus bisa menemukan vektor-vektor kecepatan yang sesuai dengan bentuk streamline-nya. Nah, sudah saya kasih panah-panah itu, mata anak panah, itu menunjukkan ujung-ujung vektor dari vektor kecepatan. Gitu kan? Paham ya? Nah, berarti arahnya harus benar. Besarnya harus benar dan arahnya harus benar. Nah, saya arsir surface itu dengan menunjukkan bahwa dia itu memang solid surface. Ini kondisi realnya untuk aliran ini visit. Oke, kalau aliran viskos gimana kira-kira kejadian? Siapa yang bisa menjelaskan? Kalau dia viskos loh, melalui bodi sebelah ini, bodi setumpul ini, kira-kira seperti apa ya? Kalau dia viskos loh. Mungkin di bagian belakangnya Pak ada terbentuk wake Pak. Oke, mengapa terjadi wake? Apa yang terjadi?
Karena ada perbedaan pressure Pak antara dari aliran yang lewat di atas dan yang di belakang setengah lingkarannya Pak. Oke. Divergensi stream tube itu mengakibatkan sebuah back pressure karena aliran seperti masuk ke dalam lorong difusor. Aliran untuk konvergensi stream tube bagian depan itu mendapat percepatan. Ya, sementara yang di belakang, yang di depan seperti masuk ke lorong nozzle, yang di belakang seperti masuk difusor, gitu ya. Jadi ada konvergen, ini kan nozzle ya, dan yang di belakang adalah divergensi stream tube. Jadi tentu aliran kalau mengalir dari sana ke sini, ini akan mengalami tekanan yang turun, kecepatan naik di awalnya, yang di belakang akan terjadi kecepatan turun dari continuity equation, lalu tekanannya naik. Aliran yang dihajar oleh shear stress sejak dari depan titik stagnasi, itu kemudian terjadi pelemahan energi kinetiknya sebenarnya. Kalau dia tidak segera transisi menjadi turbulent boundary layer. Ya, kalau dia terjadi transisi dari turbulent boundary layer, dia agak terselamatkan. Kok agak terselamatkan, Pak? Ya, karena ada letupan turbulen di boundary layer itu mengakibatkan sub layer yang dekat surface itu mengalami peningkatan momentum. Ya, ingat pelajaran metode 2 bahwa akan terjadi peningkatan momentum near surface di dalam boundary layer turbulen. Oke, bukan itu yang ingin saya diskusikan, melainkan kita cukup paham terhadap kejadian konvergen, divergen, stream tube seperti ini harus diikuti berarti dengan memberikan bentuk stream tube yang benar. Sebab kalau kejadiannya itu pada permukaan eliptik semacam ini, tentu saudara akan mendapatkan untuk Reynolds number yang saya aliri dengan Reynolds number yang sama, pasti streamline structure-nya berbeda. Kenapa? Dia tidak begitu bluff, gitu ya. Oke, dia tidak begitu mengalami konvergensi dan divergensi stream tube yang ekstrim kayak silinder. Singkat kata, body ini memberikan disturbance kepada incoming flow sesuai dengan geometrinya. Gitu kan? Baik. Nah, di dalam pelajaran aliran invisit, incompressible-nya nanti saja, ya. Invisit, kita tahu bahwa solid surface miliknya body yang dialiri ini tidak akan memiliki kecepatan 0 kalau dia dialiri. Kalau dia invisit flow. Kalau begitu, bagaimanakah kejadian aliran melintasi silinder itu kalau flat plate? Kalau flat plate, saya memiliki profil kecepatan invisit di atasnya seperti ini. Kalau flat plate. Sorry. Nah, uniform velocity profile. Oke. Ini kan ya, aliran invisit melintasi profil alir plat datar akan seperti itu. Spasi-spasi di antara streamline pasti tidak menunjukkan adanya konvergensi dan divergensi dari stream tube. Tidak. Dan sejajar satu sama lain. Nah,
Lalu bagaimana kejadian yang ada di surface-nya? Kalau arsirannya itu saya hapus, tepat di titik yang akan kita gambar profil kecepatannya, maka kita akan melihat seperti ini. Ya kan? Kenapa tidak ada kondisi no slip? Aliran di situ slip. Mengapa slip? Kecepatannya tidak nol, melainkan kecepatannya ada, tidak nol. Lalu ada garis sejajar surface itu yang saudara buat, dan di situ ada panah-panahnya. Ini kan ide awalnya itu. Loh, kok kayak streamline Pak dia? Oke, dia memang disebut sebagai imajinatif streamline. Gitu ya. Surface semacam ini disebut dia akan seperti punya imajinatif streamline. Ya, dan berapa besarnya panjangnya anak panah ini pasti sama dengan incoming flow, free stream flow yang ada datang ke sini. Continuity maupun Bernoulli equation yang dibangun untuk menganalisa kejadian ini akan menunjukkan bahwa aliran itu sama dengan besarnya free stream flow. Oke, berarti solid surface itu sebuah streamline kalau gitu untuk invisible. Iya. Kalau begitu saya ingin saudara gambar coba. Siapa bisa jawab dan tunjukkan gambarnya. Kalau saya punya profil silinder kayak tadi, berarti ada panah-panahnya juga kan? Analogi ceritanya sama. Inviscid flow. Hanya spasi di atasnya dari streamline-streamline ada konvergensi dan divergensi seperti ini. Demikian juga untuk yang di atasnya. Lihat. Apakah spasinya spasi yang sejajar? Tidak. Dia pasti akan memiliki desaan yang sama. Kapan dia akan mengalami spasi-spasi yang tidak terganggu seperti datangnya dia? Kapan? Di mana? Coba dijawab dulu. Sebelum saya lanjutkan ke prinsip superposisi. Di manakah dia akan mendapatkan streamline satu sama lain sejajar berupa garis lurus, tidak lagi garis lengkung? Di atasnya body? Oke. Ini tidak ada gaya gesek. Ini bukan pengaruh gaya gesek, dia menjadi melengkung dan terdesak. Konvergensi dan divergensi ini, jawabmu benar, tetapi yang saya ralat adalah, dalam hal ini tidak ada masalah gaya gesek. Siapa yang menjawab tadi ini? Barusan? Salwa. Salwa, jadi ini hanya karena gangguan surface-nya berupa kegemuannya. Ya. Berupa black body, berupa ketumpulannya, berupa lengkungannya yang seperti itu. Nah, yang kedua saya betulkan, jangan pakai agak. Jauh di atas body ini akan terdapat sebuah kondisi dia not to be disturbed, gitu ya, tidak lagi diganggu, ya, atau free dari disturbance. Free dari disturbance
disebut secara aerodinamik free stream. Ada di mana kondisi free stream itu? Ada di mana-mana. Jauh di atas, jauh di ini. Oh, saya sedang menggambar arah jari-jari ini. Jari-jari dari sebuah silinder akan membuat definisi jarak jauh dari titik pusat radius dari titik pusat silinder searah radius dari silinder akan kita jumpai kembali kondisi free stream, sehingga aliran akan mengalir seperti kondisi ini. Dia tidak lagi diganggu. Gitu ya. Nah, tadi kita mengetahui bahwa ada divergensi dari stream tube yang ada di bagian upstream. Di bagian downstream-nya, ini upstream. Di bagian downstream-nya ada yang disebut divergensi stream tube. Konvergensi stream tube. Ya, ini konvergensi stream tube, divergensi stream tube, seperti nozzle, seperti diffusor. Oke. Nah, kalau begitu profil kecepatannya seperti apa? Kalau saya ambil dari pusat, lalu tepat di puncak silinder pada yang mana terjadi akselerasi maksimum. Jadi dia datang sepanjang ini. Coba ya. Andaikan free stream flow dia datang sepanjang ini. Oke. Lalu di sini ada stream tube yang bentuknya seperti ini. Berarti kan dipercepat ya. Ya, kayak nozzle kan. Kira-kira di titik yang saya kasih bulatan ini kecepatannya seperti apa? Halo? Meningkat, Pak. Meningkat seperti apa? Ini Salwa lagi ya? Bukan, Pak. Siapa Rewila, namanya? Rewila, Pak. Rewila. Meningkat seperti apa? Jadi kalau penampangnya semakin kecil itu kecepatannya meningkat. Oke. Meningkat sangat tajam. Segini kan kira-kira? Oke. Ini kalau saudara praktekkan Euler dan Bernoulli akan cocok dengan cerita ini. Oke. Nah, itu yang dekat surface. Tadi saya katakan nun jauh di jarak radius, baik di atas, menyamping, ke depan, ke belakang, akan dijumpai lagi kondisi free stream flow. Berarti yang ada di sini seperti apa? Yang jauh dari body. Sama Halo? seperti ini, Pak. Sama seperti sebelum dia mengenai bodinya, Pak. Muhammad Akmal namamu ya. Ya. Oke, bagus Muhammad Akmal. Karena dia katanya jauh dari body itu disebut free stream flow, gitu kan? Mari kita gambar Akmal. Oke, gini kan Akmal? Kira-kira. Iya, Pak. Oke, berarti kalau kita urut dengan interpolasi, pasti gini profil kecepatan untuk inviscid flow. Gini kan? Ya kan? Oke, jadi tidak benar aliran yang melintasi silinder itu memiliki profil kecepatan seperti ini. Itu tidak benar. Yang seragam seperti ini. Oke, ya, mengerti ya maksudnya ya. Dan kalau saudara bikin ada di sini,
di titik yang saya sedang silang ini, di depan upstream silang, pasti tidak se ekstrim yang ada di puncaknya. Karena percepatannya belum mencapai maximally accelerated. Gitu ya. Belum kan? Ya. Nah, pergi ke depan lagi, dia kembali ke free stream. Nah, berarti ada sesuatu yang harus saudara pakai untuk menggambar ini dengan benar arahnya maupun besarnya. Gitu kan? Ya. Nah, ada tools matematik yang disebut sebagai menggambar geografi, geometri, menggambar struktur streamline dengan benar, dengan vektor-vektor kecepatan yang benar baik arah maupun besar. Itu didapat dari superposisi elementary laws atau superposisi dari aliran-aliran elementer. Dalam hal ini, saudara akan kenal apa yang disebut sebagai aliran elementer yang disebut sebagai doublet flow. Ini misalnya kayak medan magnet gitu. Doublet flow. Jadi doublet flow ini memiliki sebuah stream function tersendiri. Doublet flow memiliki stream function tersendiri. Saya sebut sebagai stream function kedua. Yang pertama adalah horizontal free stream flow. Saya sebut memiliki stream function pertama. Berarti stream function combine dari kejadian aliran melintasi silinder itu didapat dari stream function 1 ditambah stream function kedua. Superposisi semacam ini adalah berlaku secara penjumlahan aljabar biasa. Tahu ya, bukan vektornya. Mengapa? Sebab stream function itu sebuah besaran skalar, gitu ya, bukan vektor. Tapi ada syaratnya. Kemarin kita bicara tentang Laplace equation, kan? Sudah ya, sama Laplace kan? Sudah Muhammad Akmal, Mas Ayu, kita, Bapak, sudah kan Laplace equation yang ngecek apakah dia itu incompressible sekaligus rotasional itu loh. Iya, sudah Pak. Baik, ya. Untuk aliran incompressible rotasional, dia bisa dijumlahkan combine stream function-nya dari elementer flow 1, 2, 3, atau 4 untuk membangun bentuk seperti ini. Nah, elip itu tidak se-ekstrim dan apa yang disebut sebagai bentuk silinder. Saya kasih gambar. Elip disusun atas elementer flow, stream function 1 horizontal free stream flow, stream function kedua adalah source flow, stream function ketiga adalah sink flow. Ini. Sehingga combine flow untuk aliran rotasi elip itu adalah aliran yang dibangun oleh superposisi dari 1, 2, dan 3 horizontal flow tambah source flow ditambah sink flow. Source adalah aliran yang keluar memancar dari sebuah titik dalam arah radius, ya,
sementara sink adalah aliran yang terhisap masuk ke satu titik dalam arah radius dia. Nah, aliran-aliran ini disebut aliran-aliran matematis. Gitu ya. Oke, seperti yang ada di gambar saya yang ada di ini. Gambar saya yang ada di presentation ini. Kira-kira saudara bisa merasakan kan bahwa akan terjadi sebuah pola streamline yang seperti itu untuk kondisi moncong elip. Ini coba lihat presentation-nya ya. Oke. Mengapa dia tersibak? Aliran-aliran datang incoming flow berupa horizontal free stream flow yang belum diganggu ini diganggulah oleh source ini. Dia diganggu oleh source sehingga terjadi sebuah penjumlahan vektor, superposisi vektor yang harus benar sesuai dengan kekuatan pancarannya dia dan kekuatan lintasannya yang horizontal. Oke. Apakah yang terjadi kalau dia ini lemah sekali, tapi ini kuat sekali? Tidak ada artinya gangguan ini. Maka dia akan hampir menyerupai aliran melintasi flat plate. Oke. Nah, saudara, source ini mendesak sehingga streamline dari aliran kombinasinya akan tersibak semacam ini. Bisa dirasakan ya. Sekali lagi saya selalu sampaikan, imajinasi adalah mengawali kita untuk belajar ilmu pengetahuan. Prosesnya dijalankan secara matematis, gitu ya. Dan hukum-hukum postulat-postulat fisika, gitu ya. Tetapi awalnya ini harus bisa dirasakan. Oke. Nah, ada peraga yang pernah dibuat orang, saya lihat, walaupun tidak benar persis, karena tidak mungkin kita menciptakan invisible flow ya. Ini ada aliran, ada papan dari kaca gitu. Ini, plat datar ya. Dikasih lubang. Permukaannya ini dikasih lubang-lubang. Beberapa. Oke. Lalu dari lubang-lubang itu bayangkan kejadian ini ada di permukaan kaca, gitu ya. Yang sedang saya hadapkan ke muka Anda supaya bisa melihat ini. Salah satu lubangnya seperti ini, di mana ada source flow keluar memancar dari lubang ini. Kekuatan source-nya bisa diatur dengan pipa yang menuju ke lubang keluar ini yang dijaga valve. Makin saudara kencangkan aliran keluarnya itu, kekuatannya diperbesar, maka daya ganggunya, disturbannya, strength-nya akan menguat, sehingga dia akan menyibak lebih, membuka seperti kejadian ini. Nah, bisakah saudara membayangkan, kalau di buntutnya kemudian saya kasih, di downstream-nya, di dekat trailing edge, saya kasih sink flow. Source memancar keluar, ya, sink flow menghisap masuk. Apa yang terjadi? Material flow yang mendesak ini, mendesak aliran datang sehingga streamline-nya terdesak itu kemudian menyibak semacam ini, di buntutnya dihisap lagi oleh sink. Jadi setelah dia dipancarkan, dihisaplah. Maka bodi ini setelah menyibak, lalu menguncup dia, menutup kembali seperti dia ada di depannya. Sehingga bangun simetris ini jadi eliptik. Paham ya? Siapa belum jelas? Jadi orang bisa membuat seperti ini dengan alat peraga, di mana dia bisa memancarkan cairan dengan warna berbeda.
source dan sinknya dikasih warna biru misalnya. Sementara aliran datang dikasih warna merah gitu ya. Lalu mereka berinteraksi di dalam desaannya itu. Menjadi apa yang disebut garis solid. Ya, jadi ya, yang keluar dari source ini saya kasih warna biru, ya, yang diatur kekuatan dengan valve. Yang datang ini warna merah. Lalu mereka berinteraksi, membangun yang seperti imajinatif atau ya imajinatif kontur daripada body ini. Saya mau tanya, kontur body ini yang sesungguhnya solid line atau solid surface sesungguhnya, untuk aliran invisit dia dibayangkan sebagai sebuah streamline. Kalau yang keluar dari source ini biru, yang datang merah, warnanya apa? Solid surface yang digantikan oleh sebuah streamline karena dia no slip atau punya kecepatan ini. Warnanya apa? Yang keluar ini biru, yang datang merah. Lalu mereka berinteraksi membangun sebuah kulit yang seperti ini juga, misalnya eliptik ini. Oke, nah di sekitarnya ada streamline-streamline lain. Ini kan, ini juga akan terjadi streamline-streamline yang mengikuti. Di atasnya lagi juga ada gitu ya. Yang di belakangnya juga gitu. Oke. Gini kan. Nah, saya tidak bicara streamline-streamline yang jauh dari solid surface. Ya, yang sekarang disebut untuk aliran invisit adalah streamline body. Streamline body warnanya apa? Kalau yang keluar dari source bisa kembali sink itu biru, sementara yang datang aliran berwarna merah. Ayo. Atau kuning dengan biru. Ayo. Yang datang warna kuning. Bodinya warna biru. Apa? Solid streamline-nya itu apa? Atau disebut kontur line. Kontur line yang sama dengan streamline-nya permukaan bodi ini. Warnanya apa? Kamu nggak pernah diajari teori dasar menggambar? Halo? Warna hijau, Pak. Hijau, gitu loh. Kalau yang tadi, warna apa? Warna ungu. Ungu. Nah, sampai akan catat bahwa solid line yang disebut contour line yang diwakili sebagai streamline ini untuk aliran invisit yang tadi berwarna hijau dan ungu disebut sebagai dividing streamline. Streamline yang membagi, ya. Streamline yang memisahkan. Separating streamline boleh, tapi di aerodinamik disebut sebagai dividing streamline. Dividing streamline apa? Dia memisahkan material streamline material yang datang, yang diganggu dengan yang mengganggu. Nah, di dalam body sendiri secara matematik akan berisi kombinasi seperti source dan sink tadi. Sehingga ini kalau yang warna biru itu membentuk lalu hijau, lalu di sini materialnya kembali dihisap masuk ke dalam sink. Sehingga bodinya akan menutup dalam bentuk kayak eliptik atau silinder. Nah, silinder tadi saya sebutkan sebagai doublet flow. Doublet flow itu sesungguhnya apa gitu ya. Satu, saya akan gambarkan doublet tersendiri supaya saudara bisa membayangkannya. Sebuah lingkaran-lingkaran yang pusatnya berada di sini.
persis garis-garis magnetik statika. Apa itu? Magnet. Bentar ya. Ini adalah pengganggu yang bukan source, bukan sink, melainkan disebut sebagai sebuah droplet. Nah, droplet ini sesungguhnya dibentuk dari apa sih? Kalau tadi ada cerita elit itu pasangan source dan sink, lalu material yang keluar dari source, ya di buntutnya pada jarak tertentu dia dihisap kembali masuk sink, lalu jadi seperti ini, lalu dia akan menjadi bodi tertutup. Nah, padahal bentuk elip itu adalah, makanya disebut silinder elip kadang-kadang tidak secara matematik. Ini adalah circular cylinder, elliptical cylinder, itu adalah elip ini. Kenapa? Kejadiannya mirip. Nah, kalau begitu dengan cerita saya berarti droplet ini aliran apa? Asalnya berasal dari apa dia? Nah, ayo konsentrasi lah. Siang hari kuliah ini tidak sukanya saya seperti itu loh. Apa? Halo? Seperti tip vortex kah, Pak? Apa? Seperti tip vortex kah? Bukan. Bukan. Izin menjawab, Pak. Seperti silakan Helmi. Iya, itu kalau misalkan source sama sink-nya itu ditempatkan berdekatan gitu, Pak. Nanti akan Bagus sekali. Kamu menjawabnya menghafal atau membayangkan, Helmi? enggak sih, Pak, tadi sambil nyari-nyari juga di internet. Oke, nggak masalah Helmi. Memang bisa dibayangkan kan? Ini gambar apa? Padahal tadi ada cerita tentang ini kan? Oke. Kamu bisa bayangkan kan kalau jarak source dan sink ini, lalu kita dekatkan, makin dekat, makin seperti apa elipnya? Makin gemuk kan? Nah, elip yang paling gemuk itu apa? Silinder sirkular kan, Hilmi? Ya. Nah, silinder sirkular berarti didapatkan dari source dan sink yang didekatkan pada jarak mendekati nol. Sehingga jadi gini, segera material yang keluar dari source dihisap kembali masuk sink, gitu kan? Nah, kalau ini dikombinasikan dengan free stream flow, kalau ini dikombinasikan dengan free stream flow, dia akan jadi aliran melintasi silinder sirkular. Ini ada satu stream function satu, ini stream function kedua. Combine-nya akan menjadi 1 ditambah 2. Gitu. Nah, agar kita mendapatkan kombinasi medan aliran, baik pressure, velocity vector, maupun streamline structure yang benar, maka berlakulah apa yang disebut sebagai konsep prinsip superposisi. Satu, struktur aliran incompressible inviscid. Inviscid itu kan irutasional. Tertentu dapat dibangun dengan mensuperposisikan secara skalar 2 atau lebih stream function aliran incompressible inviscid. Medan vektor kecepatan dari aliran kombinasi adalah hasil superposisi, merupakan superposisi vektor dari medan vektor penyusunnya. Jadi medan kecepatannya merupakan superposisi vektor, streamline structure-nya merupakan superposisi skalar. Sehingga harus dipenuhi ini. Ya. Streamline 1 itu memenuhi Laplace equation, berarti incompressible inviscid ya. Stream function 2 adalah stream function dari aliran yang sama. Ya. Yang sama maksudnya apa? Yang sifatnya juga incompressible inviscid. Satunya horizontal, satunya source.
combined flow-nya akan merupakan stream function dari semi-ellipse, ya, incompressible inviscid. Apakah hasilnya incompressible inviscid? Nah, bisa kita terangkan dengan ini. Ya, combined stream function khusus ini. Sebentar, keliru saya. Superposition scalar function. Satu, incompressible inviscid, ya, berarti memenuhi Laplace equation ininya satu. Dua, incompressible inviscid, kemudian juga memenuhi Laplace equation, ya, Nah, dia stream function-nya 2. Ini kan Laplace kan, kalau dipenuhi. Nah, apakah combined flow-nya memenuhi Laplace equation? Coba saudara lihat. Combine ini saya skalarkan dari 1 ditambah 2, gitu kan? Ya. Jadi saya kumpulkan X dengan X, ya, turunan Y dengan Y. Ini 1 ditambah 2 karena combine. Maka akan terjadi D2 stream function 1 X kuadrat dikumpulkan 2 function 2, yang ini 2 dengan 2. 1 banding 1, 2 banding 2. Berarti ini sama dengan 0. Ini juga sama dengan 0. Maka jumlahnya ya 0. Kalau ini menghasilkan jumlah 0, berarti dia adalah memenuhi incompressible inviscid flow. Sudah kan? Biasa kan? Ini di jumlah biasa itu, nah, 1 tambah 2, ya. Fungsi tapi ya, dia berupa paparan fungsi. Terbukti adalah aliran incompressible inviscid. Ini nanti asik sekali kalau PR berikutnya saudara saya suruh memilih, ya, dari